此行危险，不如还是我。不能轻举妄动。行。哼，敬酒不吃吃罚酒。别惊着我。小姐，都怪你！我的车夫跑了，谁在乎这点苍蝇肉？哼！起码是开光期的修成。你还是留在天风城。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Movie di pembahasan alur cerita Donghua Spiritual Lord of Chaos episode ke-39. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu ya guys, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Dan playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung, belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah, seperti biasa, jika ada notifikasi dari channel ini harap untuk kalian buka dengan rasa hati ikhlas. Jikalau entos, agak perlu malas-malas, ayo kita digas. 不用了，林城主。傅吉深，姑娘，臭小子，怎么就得赔钱了？就 Scene awal ini dimana diceritakan sang MC kita Cutian ia lagi berjalan-jalan ya guys menuju keluar daerah dari Akademi Tianpeng. Dan dia ditemani dengan sang penatua Liu yang ia langsung membacot di perjalanan. Dan sang penatua Liu meminta agar sang penatua Liu menemani perjalanan sang MC kita. Namun menurut sang MC kita Cutian, sang penatua Liu harus tetap diam di kota Tianpeng agar keadaan kota Tianpeng tetap terjaga dan aman tentram. Dan Cutian membacot kepada penatua Liu bahwasannya tenang saja dikarenakan Cutian akan segera kembali ke tempat Akademi Tianpeng. Dan sang penatua Liu pun dia akan menunggu kedatangan sang MC kita, dan sang penatua Liu langsung mengucapkan selamat jalan kepada sang MC kita Cutian. Dan singkatnya cerita, sang Cutian pun akhirnya pergi meninggalkan perguruan Akademi Tianpeng. 那属下在天风城。 Namun pas di perjalanan sontak ia pun sedikit dikontet-kontet oleh para bandit-bandit yang lumayan jahat yang ingin berniat mengganggu perjalanan sang MC kita Cutian. Dan para bandit tersebut melihat gerak-gerik sang MC kita yang terlihat tidak begitu lemah. Dan salah seorang bandit mengatakan bahwasannya jangan bertindak gegabah menghadapi sang MC kita Cutian. Dan ketika Cutian berjalan, si bandit pun ikut berjalan ya guys. Pada akhirnya sang MC kita pun dikejutkan dengan adanya kereta kuda yang dikejar-kejar oleh gerombolan manusia. Sontak si MC kita pun merasakan ada hal yang aneh dan berani membuat masalah di tempat tersebut. Sehingga sang MC kita Cutian mengejar komprotan kereta kuda yang dikejar-kejar itu. Dan ia pun dikejutkan dengan orang-orang yang mengepung kereta kencana di tengah hutan. Lalu orang-orang jahat yang mengepung kereta tersebut langsung mengeluarkan golok-golok yang begitu tajam. Sehingga sang supir kereta kencana sedikit ketakutan dan melaporkan hal-hal kepada sang Tuan Putri. Bahwasannya orang-orang yang ada di luar dan mengganggu perjalanan itu mereka sedikit menyeramkan. Dan mereka semua dikejutkan dengan sang sopir kereta kencana yang langsung kabur meninggalkan sang nona atau sang putri cantik yang ada di dalam kereta.
Dan sang putri cantik pun menghina kepada sang supir bahwasannya sang supir hanyalah sampah-sampah. Tiba-tiba orang-orang jahat itu mendekati sang nona yang ada di dalam kereta kuda itu dan langsung mengetuk-ngetuk kepada dinding kereta. Namun semua orang dikejutkan dengan kedatangan sang MC kita Cutian yang langsung menunggangi tempat sopir kereta kencana yang kabur tadi. 小娘子，识相的就干净。 别惊着人家姑娘。 Lalu si MC kita Cutian langsung memerintah kepada orang-orang jahat yang mengepung sang nona cantik yang ada di dalam kereta kuda untuk segera menjauh dan pergi dari tempat tersebut. Dan sang MC kita pun segera mengusir kepada orang-orang ya guys, dan mereka semua pun beradu mekanik pembacotan. Dan pada akhirnya sang MC kita pun ia dengan sigap dan cepat langsung menyupir dengan kekuatan yang begitu cepat kereta kencana si nona cantik itu. Sehingga si nona cantik yang ada di dalam itu adu gabret akibat si Cutian terlalu kencang membawa kereta kencana. Lalu sang MC kita juga dikejutkan dengan orang-orang yang jahat yang terus mengejar-ngejar kepada si kereta kencana itu. 小子，交出你！ 废物一个，没本事学什么？你敢打劫本小姐？ Lalu sang nona membacot kepada sang supir bahwasannya janganlah terlalu kencang membawa sang nona itu, dikarenakan keselamatan nomor utama, ucap si nona. Namun si Cutian tetap saja dia meronta-ronta membawa kereta kuda dengan kecepatan yang sangat cepat tiada terkira. Tiba-tiba sang nona pun langsung geram ya guys, dan sontak langsung keluar dari dalam kereta kuda. Dan sontak kereta kuda tersebut langsunglah roboh, dan dia pun langsung terbang ke atas dan langsung memperkenalkan namanya kepada orang-orang, yaitu namanya adalah Sasa, dan langsung menghadapi orang-orang jahat yang telah berani dan berniat ingin merampok kepada si Sasa. Sehingga sang MC kita Cutian yang lagi menunggangi kuda terherman-herman melihat kehebatan si Sasa yang langsung begitu hebat. 手起刀落，你，谁要你救？哼，您抢又怎么样？ Dari sang MC kita pun dia pun langsung menguji kehebatan si Sasa bahwasannya Sasa pun meminta ganti rugi kepada sang MC kita dikarenakan delman yang ditungganginya telah pecah dan rusak. Dan sang MC kita pun sontak menghuleng ya guys, dikarenakan rugi hal apa. Dan si MC kita Cutian pun hanya mencoba untuk membantunya dan mengapa dia harus mengganti rugi. Dan menurut si Sasa bahwasannya kereta delman sudah hancur lebur, dan menurut si Sasa kalau bukan Cutian siapa lagi yang merusaknya. Dan padahal mah si Sasa sendiri ya guys yang merusak kereta kuda tersebut. 赔钱！ 你救，都讲废话。临时白眼狼，哼！ Dan pada kali ini dia malah menuduh kepada sang MC kita dan menghina kepada sang MC kita yang merusak kereta kuda itu. Dan menurut si Cutian, si Sasa tidak masuk akal sama sekali. Lalu si Sasa dia terus meminta batu roh kepada sang MC kita Cutian. Dikarenakan pada kesempatan ini si Sasa dia tidak benar-benar sesuai dengan fakta. Dia tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki kereta kuda. Dan kelihatannya si Sasa dia ingin mempermainkan dan memanfaatkan sang MC kita. Dan sang MC kita pun sedikit kabur jalan meninggalkan si Sasa. Namun tiba-tiba si Sasa langsung mengeluarkan celurit spiritual. Dan langsung sedikit demi sedikit langsung ada perbaku hantaman antara mereka berdua. Pokoknya adu mekanik antara mereka berdua. Dan si MC kita pun tidak kalah diam, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan garpu miliknya. 休整！ Dan perbaku hantaman pun tidak bisa terhentikan. Pada akhirnya sang MC kita pun dia langsung mengeluarkan satu kantong batu roh palsu dari dalam sakunya. Dan sontak ia pun langsung memberikan kepada si Nona Sasa. Dan si Nona pun merasa terherman-herman melihat satu kantung batu roh itu.
Namun sang MC kita sedikit bercanda-canda. Dia pun langsung melemparkan sekumpulan tas penyimpanan batu roh palsu ke atas pohon. Dan dikarenakan menurut si MC kita Cutian, si Sasa harus bisa mengambil batu roh dengan sendirinya dan tentunya mandiri. Dan pada akhirnya si MC kita Cutian menunggangi kuda ia guys, dan langsung kabur meninggalkan si Sasa dari tempat tersebut. Dan sang MC kita pun memberikan pantun kepada si Sasa yang lagi mengakali satu kantong batu roh. Dan pantunnya itu yaitu adalah seperti ini: gunung-gunung menjulang tinggi dan sungai-sungai mengalir jauh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, mudah-mudahan Sasa tetap tangguh. Dan Cutian pun akhirnya pergi meninggalkan si Sasa setelah berpantun. Lalu si Sasa pun dia pun terherman-herman dikarenakan batunya banyak sekali. Namun tiba-tiba kelihatan muka si Sasa sedikit pucat. Dan ternyata batu yang diberikan oleh Cutian adalah batu giok palsu ya guys. Pokoknya palsu banget. Dan si Sasa pun dia geram dan dia pun ingin menangkap sang MC kita Cutian. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Mungkin hanya itu saja ya guys. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan. 怎么样？骗子！